untuk bergabung koordinasi dengan Kapolsek setempat untuk menjaga Kamtipmas di Surabaya ini. Jadi mohon maaf Mbak, walaupun saya sudah purna, jiwa kami masih jiwa polisi. Satu, mencegah untuk melanggar hukum. Kedua, untuk menjaga Kamtipmas khususnya Surabaya. Karena saya 36 tahun karir saya ada di Surabaya. Jadi karakter sedikit besarnya di Surabaya, sedikit besarnya saya tahu. Pak, berapa banyak sebenarnya anggota PSHT Surabaya, Pak? PSHT Surabaya ada 31 ranting. Jadi 31 ranting itu seluruh kecamatan itu ada. Kemudian ada 148 rayon. Jadi ranting itu ada rayon-rayon. Itu ada 148. Kemudian ada 20 komisariat. Komisariat itu adalah di universitas-universitas di seluruh Surabaya. Kalau total yang sudah disahkan, artinya sudah disahkan itu udah melalui latihan 2 tahun, tiap suro disahkan itu sudah menjadi warga Sejaterate. Itu ada 20 ribuan. Untuk Surabaya? Surabaya. 20 ribuan anggota PSHT yang sudah disahkan. Sudah disahkan. Nah, setiap tahun, 3 tahun terakhir ini, setiap tahun kita mengesahkan ada 1.100, ada 1.000, ada 1.200. Dan tahun ini yang sudah naik tingkat putih itu ada 1.700. Naik tingkat putih itu apa? Jadi maksudnya begini, gimana, Pak? Pak? Ya, jadi ajaran di Sejaterate itu ada beberapa tingkatan sabuk selama 2 tahun ini. Kita yang awal? Ya, awal itu polos hitam. Kemudian jambon. Kemudian sabuk hijau. Kemudian sabuk putih. Nah, putih itu tingkat terakhir. Kemudian disahkan bulan Suro itu. Kalau sudah disahkan, itu sudah menjadi warga Sejaterate. Hak dan kewajibannya sama dengan saya, hanya ada senior junior, terjun ke masyarakat, ya ajaran dari waktu belajar di Sejaterate itu terapkan. Kita memang diwajibkan untuk berpengaruh, tapi berpengaruh kepada yang positif. Jadi ajaran inti dari Sejaterate sebenarnya itu adalah ikut menciptakan manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah ajaran inti dari PSHT. Seandainya sudah disahkan ada yang oknum gini-gini, itulah manusia. Semua perguruan tidak ada yang mengajarkan tidak baik. Baik, Pak. Ya. Jadi dari 20 ribu anggota PSHT dan kemudian sebagian juga terlibat dengan kekerasan. Dari hasil investigasi teman-teman PSHT, mereka itu korban atau pelaku, Pak? Untuk yang saya ceritakan beberapa kejadian 5 ini, itu semuanya korban. Ada nggak yang menjadi pelaku kekerasan? Untuk yang sampai saat ini, untuk saat ini, yang 5 itu tidak. Tapi pernah ketika saya dinas, ketika saya masih Kasat Reskrim, ada oknum PSHT juga pernah jadi pelaku. Ketika TKP Waru, sampingnya Makorem, itu korbannya adalah salah satu perguruan juga, sampai meninggal dunia. Akhirnya saya tangkap dan saya proses. Ada 5 orang itu saya proses sampai ke pengadilan sampai vonis. Artinya saya walaupun hati kecil itu warga saya, tapi karena itu penegakan hukum itu saya kedepankan. Baik. Pernah, tapi Bapak untuk pernah yang memproses ya Pak pernah. Ya, seorang anggota PSHT. Saya pun akan di demo waktu itu. Jadi, jadi akhirnya waktu itu kan kebetulan ada di luar Surabaya pelaku. Kalau Dek sampai mau demo, nanti bukan dihadapin oleh pihak kepolisian, saya sendiri yang hadapin. Karena tingkat kasarnya kepatuhan senior junior itu ada tinggi, dengan pertemuan akhirnya aman. Bapak, kalau kami orang awam begitu ya, seringkali menyimpulkan, mungkin juga salah, tapi juga dapat banyak cerita. Setiap kali kekerasan yang muncul itu bersumber pada balas dendam dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Bapak tadi sempat menceritakan memang tidak menutup kemungkinan ya Pak, ada oknum yang menjadi pelaku. Apakah kemudian yang 5 peristiwa tadi itu merupakan rentetan balas dendam? Menurut saya ya. Menurut saya sekarang apalagi era informasi yang begitu cepat, di PSHT itu